Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang kita lanjut lagi pengajian kitab fikih Nihayatul Zen, sambungan episode sebelumnya. Hari ini masalah tertib rukun wudu yang ke-6, yaitu tertib. Langsung saja kita baca kitab. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Wasadisuha tertib, dan rukun wudu yang ke-6 adalah tertib. Bagaimana pengertian tertib? Bi an yabti'a bil wajhi maqrunan bin niyati, dengan bahwa dimulai dengan wajah yang disertai dengan niat. Jadi tertib itu dalam wudu itu adalah pertama dimulai basuh dengan dimulai basuh wajah dulu. Basuh wajah itu disertai dengan niat. Summa ghaslul yadain, kemudian dibasuh dua tangan. Summa mashi ba'dir ra'si, kemudian dibasuh sebahagian kepala. Summa ghaslil rijlaini, kemudian dibasuh dua kaki. Nah, itulah tertib dalam wudu. Walau syara'a salah satu nafarin, dan jikalau mulai atau masuk oleh tiga orang, tiga kelompok, fi ghaslil baqiyati a'da'ihi, pada membasuh segala anggota wudunya, ba'da ghasli ba'dil wajhi, setelah dibasuh sebahagian wajah, lam yartafi, niscaya tidak terangkat oleh selain hadas wajahnya. Jadi kalau ada orang dari pengertian tertib tadi, dari definisi dari keterangan tertib yang tadi, maka penjabarannya, jikalau seseorang berwudu membasuh semua anggota wudunya, setelah dia basuh sebahagian wajahnya, maka itu yang terangkat hadas adalah hanya hadas wajah, karena wajah belum habis dibasuh, masih sebagian dibasuh. Walau ightasala muhaddisun hadasan asghar faqat biniyati raf'il hadas, dan jikalau membasuh oleh orang yang berhadas akan hadas yang kecil saja, dengan niat raf'ul hadas, dengan niat mengangkat hadas atau seumpama mengangkat hadas, seperti niat wudu. Jadi dia orang yang berhadas membasuh hadas kecil. Hadas kecil itu seperti keluar angin, kentut. Bukan hadas besar. Kalau hadas besar adalah junub. Jadi dia basuh hadas kecil dengan niat mengangkat hadas, atau seumpama mengangkat hadas niat wudu, atau niat rafa' janabah. Dia basuh hadas kecil itu dengan niat angkat junub, atau fardul ghasli, atau dengan niat fardu mandi, au adaihi, atau menunaikannya fardu mandi, ghalitan hal keadaan niat
tersalah. Jadi niat dia itu ketika membasuh hadas yang kecil itu adalah dalam keadaan tersalah. Warattaba tartiban haqiqiyan, dan mentertibkan oleh ia akan tertib hakiki. Jadi dalam dia membasuh hadas kecil itu dia ada tertib. Misalnya dia basuh wajah dulu, kemudian dia basuh dua tangan, kemudian dia basuh kepala, sebagian kepala, kemudian dia basuh kaki. Jadi ada tertib. Ajza'ahu khaisu wujidat niat 'inda ghaslil wajhi. Ini saya memadai ketika sekira-kira didapati niat ketika membasuh wajah. Jadi itu bisa sah mandi wudhu dia itu sekira-kira dia ada didapati niat ketika membasuh wajah. Jadi tertib itu dikira apabila ada niat ketika membasuh wajah. Wa minhu, dan sebahagian daripadanya tertib itu barang jikalau berhenti oleh seseorang yang berhadas di bawah seumpama mizab. Mizab itu pancuran air. Jadi ini termasuk dalam tertib juga, di kategori dalam tertib. Seorang berdiri di bawah pancuran air, wastamara ma, dan mengalir oleh air, dan tetaplah oleh air, yajri minhu, mengalir oleh air oleh air daripadanya air atas anggota wudhunya seorang. Jadi airnya terus mengalir di atas anggota wudhunya. It's daf'atul ula, ketika tumpahan yang pertama sebagai contoh. Yartafi, ini saya terangkat dengannya tumpahan yang pertama akan oleh hadas wajah. Jadi itu yang terangkat hanya hadas wajah. Dengan tumpahan yang pertama itu walaupun sudah mengalir air atas tangan, walaupun sudah mengalir air atas kepala, tapi yang terangkat hanya hadas wajah. Itu. Falma'u, maka bermula air, alladzi ba'dahu, maka bermula air yang setelahnya wajah, yartafi hadas yadan, itu terangkat oleh hadas dua tangan, wahakadha, dan seterusnya. Kemudian air tumpahan yang kedua yang mengalir atas kepala itu terangkat hadas kepala. Yang mengalir atas tangan itu terangkat hadas tangan. Kemudian air tumpahan yang selanjutnya mengalir atas kepala itu terangkat hadas kepala, dan seterusnya sampai ke kaki. Walau in ghamasal muhaddis, dan jikalau terbenam oleh orang yang berhadas, walau fi ma'in qalilin, walaupun dalam air yang sedikit, biniyati ma, dengan niat barang yang telah disebutkan, niat angkat hadas misalnya, ajza'ahu indal wudu, niscaya memadai ia ketika daripada wudu. Jadi kalau seorang menyelam dalam air, terbenam dalam air, walaupun air sedikit, dengan niat angkat hadas ketika dia terbenam itu, maka itu cukup untuk wudunya, sah wudunya. Ketika seorang terbenam dalam kulah misalnya, ketika terbenam itu dia ada niat saja, saya berwudu untuk angkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu dengan menyelam dia itu, ketika dia keluar sudah ada wudu dia, sudah sah wudu. Wa illam yamkis zamanan yumkin fihi tartib, sekalipun tidak tetap oleh ia akan satu zaman yang memungkinkan padanya tertib. Walaupun dia menyelam itu tidak
menetap lama. Yang mana menetap lama itu mungkinkan tertib. Kenapa walaupun tidak menetap lama tetap sah wudunya? Li khusulihi taqdiran fil lahdatil latifah. Karena hasil tertib ia pada takdir pada lahdah latifah, saat yang sebentar, la yadhir fil khisi, yang tidak tampak pada khisi pandangan mata. Walaupun tidak menetap menyelam terbenam dia itu, tapi ada terjadi tertib dalam waktu sesaat, sekejap, pada takdir, walaupun yang tidak nampak pada khisi. Jadi sah wudunya. Begitu dia keluar dari kulah itu, menyelam, ada niat keluar dari kulah atau kulah, itu sudah ada wudu dia. Haza iza wujidatin niyatu 'inda wusulil ma'i ilal wajhi. Ini apabila didapati niat. Ini apabila didapati niat ketika sampai air kepada wajah. Jadi ini terjadi ada wudu dia itu, sah wudu dia itu apabila ketika terbenam tadi itu ada niat ketika sampai air kepada wajah. Kalau tidak ada niat ketika sampai air kepada wajah, maka tidak sah juga wudunya. Itu. Jadi ketika menyelam, terbenam, begitu sampai air di wajah, langsung pasang niat wudu. Keluar sudah ada wudunya, karena sudah terjadi tertib pada takdir dalam waktu yang sebentar. Amma law in amasa, adapun jikalau terbenam oleh seorang, wanawa, dan berniat oleh seorang ketika sampai air kepada dadanya, misalnya sebagai contoh, summa tamamal inamas, kemudian sempurna oleh terbenam, walam yastahdir, niat, dan tidak menghadirkan niat ketika sampai di wajah, lam yasih wuduhu, niscaya tidak sah oleh wudunya karena tiada niat. Wa in amkana tertib bimaksi, sekalipun memungkinkan oleh tertib dengan menetapkan seorang. Jadi kalau menyelam tapi niatnya bukan ketika sampai air di wajah, tapi ketika sampai air di dada misalnya, atau ketika sampai di tangan, itu tidak sah wudu. Itu tidak menjadi wudu ketika dia keluar dari terbenam itu, karena dia tidak ada niat. Walaupun dia dalam menyelam itu menetapnya lama sekali, walaupun menetap lama, tapi tetap tidak menjadi wudu karena dia tidak ada niat ketika sampai air di wajah. Walau aghfala lumah min ghairi a'da'il wudu, dan jikalau lupa oleh seorang akan satu binti dari selain anggota wudunya seorang, ajza'ahu zalika amah, niscaya madai ia akan demikian terbenam. Jadi kalau seorang dalam terbenam yang tadi itu ada satu binti pada tubuhnya selain anggota wudu yang tidak kena air, itu tidak apa-apa, tetap menjadi wudu selama dia ada niat seperti yang dijelaskan tadi, yaitu ketika sampai air pada wajah. Begitu. Tapi kalau ada binti yang tidak kena air itu bukan pada anggota wudu, maka itu harus diulang basuhnya pada binti tersebut, kemudian disambung terus wudunya sampai selesai. Begitu. Khilafan lil qadhi Husain, hal keadaan berbeda bagi qadhi Husain. Jadi kalau menurut qadhi Husain tidak bisa berarti. Begitu. Jadi inilah penjelasan tentang tertib dalam wudu. Jadi tertib itu adalah rukun wudu juga yang keenam.
maka tidak boleh kita dalam wudhu itu tidak tertib. Misalnya kita basuh tangan dulu, kemudian kita basuh wajah, kemudian kita basuh kepala, misalnya tidak tertib, maka itu tidak sah wudhu. Oke, demikianlah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.